Debat secara akademis Alkitab dengan Elia Miron, ternyata ilmu Juma sangat memprihatinkan. Nah, dalam debat baru-baru ini antara Bang Juma dengan Elia Miron, sangat banyak argumen dan pertanyaan Elia tidak bisa dijawab Bang Juma. Bahkan banyak perkataan Juma sendiri bertabrakan. Saya akan menampilkan salah satu cuplikannya, kalian bisa melihat lengkapnya di channel Bang Juma ya. Saya hanya mencuplik sebagian untuk menjadi bahan kita untuk melihat bagaimana Elia ini berbicara tentang Alkitab secara akademis. Pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, yang kami sebut dengan Khalik, itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh, sang bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Laisa kami selihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Yesus mengatakan Allah Bapa dan Roh, memahami makna dalam konteks Alkitab. Pernyataan Yesus bahwa Allah Bapa adalah Roh dalam Yohanes 4 ayat 24 memang menimbulkan pertanyaan terutama bagi mereka yang tidak berlatar belakang Kristen. Di satu sisi, Alkitab menggambarkan Allah sebagai pribadi yang transenden, berbeda dari ciptaannya. Di sisi lain, konsep roh sering diasosiasikan dengan makhluk halus atau entitas non-pribadi. Untuk memahami makna yang lebih dalam, mari kita telusuri beberapa poin penting dari perspektif Alkitab. Yang pertama, sifat Allah yang rohani. Nah, ketidakberwujudan. Alkitab menegaskan bahwa Allah tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia. Itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24, Ibrani 9 ayat 12. Dia adalah roh yang kudus, sempurna dan tidak terikat oleh batasan fisik. Itu ada dalam Ulangan pasal 4. Kekuatan dan keberadaannya, meskipun tidak berwujud, Allah memiliki kuasa yang luar biasa dan keberadaan yang nyata. Dia adalah pencipta alam semesta. Itu ada dalam Kejadian 1 ayat 1. Sumber segala kehidupan, itu Mazmur 36 ayat 9. Dan hakim yang adil, Ulangan 32 ayat 4. Berbicara tentang kekekalan. Nah, sifat Allah yang rohani juga berarti dia kekal dan tidak dapat binasa. Itu ada dalam Mazmur 90 ayat 2. Dia selalu ada dalam dan akan selalu ada tanpa awal dan akhir. Itu Wahyu 1 ayat 8. Yang poin yang kedua, perbedaan antara roh dan makhluk. Kata roh dalam Alkitab memiliki makna yang luas, tidak hanya merujuk pada makhluk halus. Roh dapat merujuk kepada kekuatan supranatural. Roh Kudus yang merupakan pribadi ketiga dalam Trinitas sering digambarkan sebagai kekuatan Allah yang bekerja di dunia. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang berikutnya adalah napas hidup. Roh juga dihubungkan dengan napas hidup yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, sifat moral dan spiritual. Roh dapat merujuk pada sifat moral dan spiritual seseorang seperti roh yang rendah hati atau roh yang sombong. Itu ada dalam Bilangan 12 ayat 3. Penting untuk diingat bahwa Allah Bapa bukanlah roh dalam arti makhluk halus atau entitas non-pribadi. Dia adalah pribadi yang hidup, memiliki kesadaran diri, kehendak, dan sifat-sifat ilahi lainnya. Poin yang ketiga, kesatuan Allah dalam Trinitas. Konsep Allah Bapa sebagai roh harus dipahami dalam konteks doktrin Trinitas. Trinitas adalah keyakinan Kristen bahwa Allah adalah satu pribadi yang terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak, yaitu Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini sama-sama kekal, sama-sama ilahi, dan memiliki peran yang berbeda dalam rencana keselamatan Allah. Nah, pernyataan Yesus bahwa Allah Bapa adalah roh tidak berarti dia terpisah dari dua pribadi lain dalam Trinitas. Justru pernyataan ini menekankan sifat rohani dan transenden Allah Bapa yang membedakan dia dari ciptaannya.
Jadi, memahami pernyataan Yesus bahwa Allah Bapa adalah roh membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang sifat Allah dalam Alkitab. Allah Bapa bukanlah makhluk halus atau entitas non-pribadi, tetapi pribadi yang hidup, rohani yang kekal. Nah, dia adalah bagian dari Trinitas bersama dengan anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, kalian bisa mempelajarinya di dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan, Mazmur, dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam Perjanjian Baru ada Yohanes 4 ayat 24, Ibrani 9 ayat 12, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan Wahyu 1 ayat 8. Oke, terima kasih.